Glow. Jadi kalau saya bacanya MS Glow, MS Glow. Iya, tak perlu dia arahnya. Makanya nanti silakan bantah. Keterangannya yang bersangkutan adalah kesaksian yang biasa-biasa saja, dan menurut saya itu adalah normatif asumsi yang lebih kepada pendapat-pendapatnya secara sepihak tanpa dibarengi dengan fakta data yang jelas gitu. Nggak ada di situ dituliskan nama seseorang. Masa kita melaporkan pencemaran nama kita bilang pencemaran nama hayalan ataupun pencemaran nama dongeng? Mana ada? Itu diatur dalam undang-undang ITE gitu. Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebritis Isa Zega dengan pengusaha skincare Shandy Purnamasari kembali berlanjut pada tanggal 15 April 2025 kemarin. Agenda kemarin memang telah ditunggu-tunggu sejak lama, lantaran sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kepanjen itu menghadirkan Dr. Samira Farahnas alias Doktif sebagai saksi dari pihak Shandy Purnamasari. Ya, setelah sebelumnya Dr. Oki yang dihadirkan, kini giliran Doktif yang muncul memberikan kesaksian. Persidangan berjalan dengan cukup panas, aksi saling bantah pun tak mampu dihindarkan, terkhusus ketika Doktif membacakan kesaksiannya. Lantas, benarkah pihak Isa Zega menilai kesaksian Doktif tidak berdasarkan fakta, melainkan asumsi belaka? Serta bagaimanakah pula jalannya persidangan kemarin? Jadi di sini ada dalamnya MS Glow. Jadi kalau saya bacanya MS Glow, MS Glow. Iya, tak perlu dia arahnya. Makanya nanti silakan bantah. Nanti silakan bantah. Itu sepengetahuan dia. Iya. Kami ingin meluruskan agar saat ini berpendapat tidak apa-apa. Jadi satu ini dulu. Ini satu dulu sepengetahuan. Habis itu nanti saudara bantah. Tidak apa-apa. Ini dulu kan kita kan belum tahu arahnya mau kemana. Nanti baru kita tahu. Untuk percaya kali, kita kan tahu juga selama ini juga. Tapi ketika nanti yuk lanjut. Ya, jadi di sini saya bacanya MS Glow dan sakit hati karena brandnya udah lama lagi makanya. Yang diperlihatkan oleh saudara jaksa penuntut umum tersebut, ada nggak di situ dituliskan tulisan Dokter Samira? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Di dalam postingan tersebut, ya, ada nggak di situ ditulis Shandy Purnamasari? Nama lengkap seseorang dengan jelas dan terang? Tidak ada. Di dalam postingan tersebut, ada nggak ditulis di situ nama Nikita Mirjani? Tidak ada. Terakhir, di dalam postingan tersebut, ada nggak ditulis di situ Dr. Oki Pratama? Oke, sehingga orang tersebut merasa tercemar katanya. Baik. Saudara menerangkan bahwasanya tidak ada di situ Kedatangan saudara Samira sebagai saksi fakta di dalam muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen. Kesaksian dan keterangannya yang bersangkutan adalah kesaksian yang biasa-biasa saja, dan menurut saya itu adalah normatif asumsi yang lebih kepada pendapat-pendapatnya secara sepihak tanpa dibarengi dengan fakta data yang jelas gitu. Yang bersangkutan itu di muka persidangan tadi sudah kita usulkan agar tidak bertopeng ya. Karena di dalam muka persidangan itu adalah orang yang jelas identitasnya, orang yang terang dan berang tidak kabur. Jadi tadi itu perintah majelis hakim agar dibuka topeng dia itu, bahwasanya yang bersangkutan itu benar namanya Dr. Samira atau bukan. Kehadiran Doktif di ruang Garuda Pengadilan Negeri Kepanjen nyatanya memang berhasil membuat jalannya sidang menjadi panas.
Menariknya, sebuah momen mencolok yang terjadi dalam persidangan berhasil menjadi perbincangan di dunia maya, yakni ketika Doktif mendapat peringatan dari majelis hakim tentang adanya potensi hukuman bila dirinya terbukti memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Lantas seperti apakah momen tersebut? Serta bagaimana pula aksi kedua pihak tentang momen tersebut? Filternya itu mudah-mudahan bisa menjerat saudara dengan apa keterangan palsu di muka persidangan. Oke, silakan. Kita lihat Sahrul ini dengan jelas dia mengucapkan bahwa Sandi sound the ship. Sandi sound the ship itu berulang-ulang. Owner skincare. Yang lagi bunting, Hamidun. Itu siapa lagi? Kalau bukan anaknya tuh owner MS tuh Sandi. Memang waktu itu lagi bunting, ciri-cirinya dikatakan sesuai dengan yang dikatakan terdakwa. Betul. Haknya Sahrul untuk ngeles ya, itu memang haknya terdakwa. Tapi yang jelas nanti bukti-bukti juga bagaimana nanti hakim, alhamdulillah tadi hakim memberikan kesempatan terakhir bahwa jangan dilihat hanya dari konteksnya cuma tulisan screenshot itu, tapi dari video-video yang sudah Sahrul itu buat. Jadi saya kira kalau berasumsi itu bukanlah kewenangan daripada saksi fakta. Nah, mengenai itu pencemaran atau tidak, itu adalah kewenangan daripada ahli ITE ataupun ahli pidana. Nah, dia kan berbicara fakta. Faktanya kan tidak ada dituliskan di situ Sandi Purnamasari, ya kan? Dituliskan di situ contohnya Nikita Mirjani, ya. Dituliskan di situ Samira Baranas atau Oki Pratama gitu. Nggak ada di situ dituliskan nama seseorang. Masa kita melaporkan pencemaran nama kita bilang pencemaran nama hayalan ataupun pencemaran nama dongeng, mana ada itu diatur dalam undang-undang ITE gitu. Yang diatur dalam undang itu adalah nama baik atau nama seseorang yang pribadinya merasa tercemar gitu loh. Terus yang dicemarkan siapa? Nggak ada. Sesuai kalau memang sudah keterangan dia gitu loh. Momen itu bukanlah satu-satunya kejadian dalam persidangan yang menjadi buah bibir perbincangan jagat maya. Pasalnya, ada pula satu momen lain yang tak kalah menuai sorotan, yaitu kala Elsa Syarif selaku kuasa hukum Iza Zega secara terang-terangan mempertanyakan kapasitas Doktif sebagai saksi kepada majelis hakim yang bertugas. Love you. Ya, pihak Iza Zega nampaknya begitu mempertanyakan keputusan pelapor yang menghadirkan Doktif sebagai saksi. Apalagi sudah diketahui pula jika saat ini Doktif sendiri sudah dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Dr. Andreas. Setidaknya, itulah yang diutarakan oleh Fitri Sahuteru dalam sosial medianya. Sebuah pernyataan yang kemudian ditanggapi dengan tegas oleh Doktif. Lihat-lihat video dari kesaksian sidangnya Adrina Iza Zega di Kepanjen, dikirim oleh lawyernya Iza Zega. Aku jadi penasaran nih ya, kira-kira ya netizen ya, kalau nanti Iza Zega divonis bersalah ya, kalau ada nggak kira-kira di dalam putusan vonisnya itu berdasarkan asumsi para saksi, ada nggak kata-kata asumsi? Soalnya semua saksi bilangnya asumsi gitu. Kedua, saya herannya dengan salah satu saksi, sementara saksi itu juga seorang yang diduga melanggar undang-undang ITE, sudah tersangka di Medan. Kapasitas dia dijadikan saksi, kira-kira gimana ya netizen menurut kalian? Tersangka
tersangka, tersangka karena membongkar kejahatan. Tapi kan tidak objektif jatuhnya. Tidak ada urusan. Tidak ada korelasi. Masa yang dibuat bahan cuma screenshotan satu doang. Makanya, ya kan? Dia cuma bisanya berputar di situ. Sedangkan video-video tadi udah jelas, Sandi on the scene. Gunting, Hamidun, jangan ngomong Hamidun. Jangan lupa dia pernah share video tangannya Mbak Sandy pakai cincin. Nah itu, kan? Tuh, Ada. ya toh, betul. Emang tuh dasar ya, emang tuh. Nggak ngaku. Hamidun siapa lagi? Siapa lagi? Sandy punya skincare lagi hamil, siapa lagi? Siapa lagi? Betul. Cindy, owner skincare. Bunting, kalau tak ngomong Hamidun deh, bunting, udah jelas dia ngomong bunting. Bunting itu artinya apa? Fitra, ya? Tak dapat dipungkiri memang, polemik Isa Zega dan Shandy Purnamasari kini ramai diperbincangkan lantaran digadang-gadang memiliki keterkaitan dengan huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare seperti yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Apalagi pihak-pihak yang terlibat nampak masih sama. Nama-nama seperti Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, hingga Doktif pun ikut dikaitkan. Bahkan, selebritis Fitri Sahuteru pun hadir juga meramaikan persidangan, walaupun dirinya tak memiliki kaitan apa-apa dengan kasus Dr. Reza maupun kasus Isa Zega. Hal inilah yang kemudian disorot dengan tajam oleh Doktif, sampai-sampai ia memberikan pesan tegas kepada Fitri. Lantas seperti apa pesan Doktif untuk Fitri Sahuteru? Buat Teh Fitri Sahuteru, Teh Fitri, ada satu hal yang benar-benar membuat Doktif itu nggak habis pikir, ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, kok nimbrung mulu sama urusannya Doktif? Doktif bingung Teh. Teh Fitri ini kan marah pada saat anaknya Teh Fitri dibully sama si Teh Nikita Mirzani. Betul ya, marah kan, padahal anaknya udah gede. Itu, anaknya udah gede terus dibully sama Teh Nikita Mirzani kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah beritanya seperti itu, dibully. Akhirnya Teh Fitri Sahuteru tersinggung, marah. Nah, yang ini Doktif tanyakan, ini anak yang dijaninnya di Teh Sandi Purnamasari itu dibully loh sama si Sahrul. Kok kenapa Teteh bela sekarang posisinya? Ya kan? Anaknya sendiri tersinggung, tapi kalau anak orang dibully yang dijanin dibilang nggak kenapa-napa. Apakah itu adil Teh Fitri? Kalau Doktif dari awal, siapa yang mengikuti Doktif dari awal, omongan Doktif itu konsisten. Nggak ada yang berubah-berubah, nggak ada. Konsisten. Berarti apa? Nah, ada Doktif bohong-bohong ngarang-ngarang cerita. Pada saat itu yang datang ke Polsek Pulau Gadung setelah Doktif dipersekusi, Fitri Sahuteru, Sahrul datang ke Polsek Pulau Gadung, ya kan? Buat apa? Satu gerombolan guys. Jadi mereka itu satu gerombolan. Jadi kalian bisa tahu ya, kenapa kok bisa begitu? Karena mereka takut miskin, itu aja. Dugaannya Doktif seperti itu. Jadi mereka bersekutu. Minyak nggak akan pernah bersatu dengan air. Ya. Jadi terima kasih, wassalam. Doktif nggak mau dihubungi, dikomunikasi dengan kalian. Apalagi Teh Fitri yang kemarin bisa-bisanya tanya, emang saya salah apa? Kok kayaknya kok Doktif itu kok benci banget sama saya? Nggak bisa Teh. Teteh membela penista agama, ya. Teteh membela pembuli anak janin yang di dalam janin dibilang, ya. Sedangkan anaknya Teteh sendiri dibully malah, gitu. Kalau Doktif adil, siapapun yang membuli tuh anak, apalagi anak janin dicacat-cacatin, jelas Doktif bela. Apalagi Doktif dibilang terima duit dari MS Glow, borok. Dari huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare, masih ada pula satu momen mencolok lain yang terjadi dalam persidangan kemarin. Di mana situasi sempat berbuah panas ketika Isa Zega seketika tersulut emosi mendengar Doktif terus menyebut dirinya dengan nama Syahrul ketika memberikan kesaksian di ruang sidang. Ketika dimintai keterangan pasca menjalani sidang, Pitra Romadhoni Nasution pun memberikan tanggapan cukup keras. Apalagi, nama Syahrul tidak pernah sekalipun tertera baik dalam identitas maupun berkas perkara.
Tadi hakim sudah menjelaskan bahwasannya sesuai dengan identitas itu, nama daripada terdakwa itu adalah Atrena Isazega, itu yang ada di dalam KTP, ya, dan itu juga yang tertuang dalam berkas perkara. Dia mau ngelawak di muka persidangan atau mau memeriksa berkas perkara. Makanya tadi Isa menyampaikan coba sesuaikan dengan nama saya di identitas gitu loh. Jadi cuma itu aja, biar dia juga kesaksian dia ini bukan kesaksian yang ngawur. Kalau dia suka ngarang-ngarang, suka ngaco, ya pasti hakim akan menilai kualitas saksi tersebut adalah saksi yang tidak berkualitas. Kita ini kan ingin menguji suatu saksi itu apa keterangannya berkualitas atau asal ngomong gitu, cekadut gitu loh. Jadi saya kira keterangan daripada saksi tadi adalah keterangan yang biasa-biasa aja, tidak ada yang wow gitu. Dan udah kita periksa semua dan dia tidak bisa menunjukkan bukti di muka persidangan itu ada tulisan Sandi Purnamasari MS Glow, nggak ada di situ yang bisa buktikan. Bisa kita uji dari postingan tanggal 17 Oktober tersebut dan sudah diuji juga di muka persidangan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.